Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiqina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima abuntul khatim lima sabaqa nasr faqil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Teman-teman itu akan memuliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, majelis taklim, majelis zikir yang diberkahi oleh Allah. Semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan. Semua hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit disehatkan, yang punya utang dilunaskan dengan keajaiban, yang belum punya jodoh disegerakan, yang sudah nikah tapi belum punya anak segera juga diberikan rezeki. Senang rasanya kembali bersilaturahmi dengan warga Polewali Mandar, dengan Bapak Haji Andi Masri Masdar. Masri itu artinya Mesir. Ini sudah tahu ya? Jadi Masri itu Mesir. Mungkin ada bahasa tersendirinya ya. Tapi setahu saya Masri itu Mesir. Min aina anta min ain min fain kalau bahasa Mesir. Masr ya, Masr Mesir. Orang Mesir itu ngakunya negaranya itu ibunya dunia ya. Jadi orang Mesir itu yakin kalau Mesir itu ibunya dunia. Kadang kita bercandain, bapaknya siapa? Jadi nama yang bagus ya, nama yang bagus. Semoga silaturahmi kami ini dimudahkan oleh Allah SWT dan membawa keberkahan. Kita bincang-bincang ringan aja Bu, sharing-sharing ya. Kalau yang berat-berat silahkan nonton YouTube saya, diketik saja Ahmad Fuad Syukri LC atau Ustaz Somad dan Ustaz Fuad ya, muncul itu. Nomor HP 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. 082 3333 92971. Tidak bisa diulang. 082 3333 92971. Sekarang ini terutama di kota-kota lagi ramai dikaji tentang rezeki, magnet rezeki. Berbicara soal rezeki tentu sangat menarik ya, sangat menarik. Di negara Teluk ada ditemukan satu doa, di mana doa ini diyakini sebagai doa penarik rezeki. Mau? Ya, bicara atau dihafal. Ya. Ikut singkat. Ikut Bu ya. Allahumma rizqna kama turzaqul bugas. Turzaqul bugas. Ulang. Allahumma rizqna. Ya, betul. Ya, rizqna kama turzaqul bugas. Sekali lagi. Nanti dicatat ya, nanti saya catat terus dibagi. Allahumma rizqna kama turzaqul bugas. Artinya, ya Allah,
berikanlah saya rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki burung gagak. Ya, itu artinya ya. Ya Allah, berikanlah saya rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki burung gagak. Kita kaji dulu burung gagak. Tahu burung gagak? Warnanya hitam. Ada warna putih? Tidak ada ya. Sampai-sampai muncul pepatah Buddhis, kalau orang bilang mampu tapi kau yang jadi, berarti mustahil. Ya. Burung gagak ini jadi peribahasa ya. Kalau ada sesuatu mustahil, orang tua kita, maaf orang Buddhis bilang, "Hai, mampu tapi kau yang jadi." Maksudnya tidak mungkin. Ya. Ada apa dengan burung gagak ini? Diselidikilah burung gagak ini. Ternyata burung gagak ini ketika menetas telurnya, dia lihat warnanya putih, putih, warnanya putih. Nah, burung gagak ini sudah bukan anak saya. Betul Bu? Oh, putih. Bukan anak saya. Bila langsung ditinggal. Langsung ditinggal. Lamanya berapa lama? 4 bulan. Mungkin inilah dalil salah satunya jamaah tabligh urut 4 bulan ya. 4 bulan ditinggal. Tapi ketika ditinggal, tetap instingnya sebagai ibu, ya pantau itu, kasihan juga. Ya, ditinggal, dipantau. Apa yang terjadi? Burung gagak ini dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi keluar enzim dari tubuhnya itu yang menarik serangga-serangga untuk dimakan. Nah, itu hebatnya. Jadi burung gagak ini keluar enzim yang menarik serangga-serangga jinak untuk dimakan. Dan selama 4 bulan. Jadi anak burung gagak ini yang ditinggal oleh ibunya, tinggal pantau aja, datang sendiri burung gagak, dijamin gitu. Sampai 4 bulan dan keluarlah bulunya berwarna hitam. Sempurnalah dia sebagai burung gagak. Ibunya yang tinggalkan dia, lihat, didekati. Oh, anak saya. Wah. Waduh, anak saya ternyata. Warnanya hitam. Semenjak itulah burung gagak ini diberi makan oleh ibunya. Dan semenjak itu pula enzim yang mengundang serangga untuk dimakan berhenti. Betul-betul dijamin semua. Ya. Jadi kita diberikan keyakinan bahwa burung aja dijamin rezekinya, apalagi manusia. Jadi secara prinsip masalah rezeki kita tidak boleh saling cemburu, apalagi saling sikut menyikut. Wah, iri hati. Wah, kok bisa ya banyak pelanggannya jualan sama, pakai penglaris ini atau pakai aneh nih, apa itu anak kecil yang gundul itu apa namanya? Tahu? Saya cuma pancing tadi. Wah, ini pakai tuyul ini. Wah, jangan. Ini mah masalah dunia ya. Konon katanya beli tuyul itu 5 juta. Ya, satu ekor. Belum meliharanya ya, makanannya. Mending jadikan modal ya. Ya. Jadi nggak usah lah masalah rezeki saling cemburu ya, karena rezeki itu sifatnya dijamin. Ya, yakin dijamin. Tidak ada yang
makhluk Allah tidak dijamin rezekinya, apalagi manusia. Contoh, ketika Nabi Musa diperintahkan untuk mendakwai Firaun. Pada dasarnya Nabi Musa itu sebenarnya dakwai Firaun ini manusia paling kasar di dunia ini. Sebenarnya segan, tapi dikasih pelajaran. Dan Nabi Musa ini banyak pikiran, gimana nanti anak saya, istri saya bisa tinggal ya. Makanya diperintahkan oleh Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke batu. Dipukul tongkatnya, pecahlah batu itu. Ternyata di dalam batu itu ada seekor ulat lagi makan daun segar. Akhirnya diberikan kuasa untuk berbicara dengan Nabi Musa. Jadi ulat ini berbicara dengan Nabi Musa, diberikan semangat untuk berdakwah, ya, dakwahi Fir'aun. Apa kata ulat ini? Wahai Musa, kenapa kamu khawatir? Apalagi soal makanan. Saya aja hidup di dalam batu dikasih rezeki oleh Allah. Coba. Ulat itu punya tangan? Tidak. Tidak punya kaki. Dijamin rezekinya. Jadi masalah rezeki prinsipnya rezeki kita dijamin. Gak usah ada istilah saling sikut ya. Gara-gara tanah sejengkal saling bunuh, ada itu? Ada. Ya, sampai masukkan pengadilan. Jadi rezeki hari ini, harta ini masalah kecil ya. Yang besar itu adalah masalah akhirat, masalah iman. Oke? Apa sih rezeki itu? Bu, apa rezeki itu? Persamaan katanya dulu. Persamaan kata dulu. Bahasa Bugisnya apa? Dalek. Ya, dalek. Oh, rezeki. Ya, apa lagi? Ya. Jadi rezeki itu, dan rezeki itu banyakkan orang bayangkan itu rezeki hartanya atau uang. Padahal rezeki itu sangat luas. Rezeki yang paling tinggi itu adalah agama. Saya ketika SD, ya, ketika ingin ujian nasional, jadi kita beli buku ya, beli tanya jawab. Rezeki anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia, pilihan ganda A, B, C, D. A, rumah. B, kendaraan. C, uang yang banyak. D, agama. Saya waktu itu umur kelas 6 SD, masih kecil ya. Saya lihat kunci jawaban, loh, kok agama? Saya masih kecil waktu itu. Ternyata ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Kalau anugerah terbesar itu adalah agama, kita harus yakini. Bahkan rezeki ini saking hinanya, ibaratnya kalau ditimpa itu lebih berat 11 sayap lalat. Jadi rezeki itu nggak ada pokoknya, insya Allah. Yang namanya harta ya, dunia. Bahkan nanti di akhirat, dunia ini menjelma seperti nenek-nenek tua yang sangat jelek. Sampai waktu itu orang tidak ada yang mau memandangnya. Sampai akhirnya berkatalah nenek tua ini, wahai manusia, kenapa tidak ada yang melihat saya? Padahal dulu kalian melihat saya. Saya ini adalah dunia. Coba. Jadi yang tertinggi itu adalah iman ya, agama. Ya, jadi rezeki menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi. Jadi seorang mufassir di Mesir ya. Jadi Syekh Mutawalli Sya'rawi ini cuma bergelar S1, tapi murid-muridnya banyakkan doktor profesor. Dan beliau dinobatkan sebagai penafsir terbaik abad ke-20. Ya. Insya Allah depan ibu mungkin menjadi penafsir termuda. Sekarang saya lagi menafsir ke dalam bahasa Bugis, 3 bahasa. Sudah 1 juz sudah selesai. Jadi bahasa
Bugis, Lontera, Kakak-kakak, Latinnya, bacanya, dan Indonesia. Pertama di Indonesia. Dan terjemahan Barzanji sudah selesai. Cuma cetakan pertama sudah habis, laku habis, laris manis. Ya, ambil. Tunggu cetakan kedua. Ya. Jadi rezeki menurut Syekh Mutawalli Syarawi adalah, tolong dicatat Bu, rezeki tolong dicatat. Biar kita tidak salah paham ya. Selama ini rezeki kita pahami cuma harta saja, cuma uang saja. Padahal lebih dari itu banyak yang lebih mewah dibanding harta itu sendiri. Termasuklah kesehatan, anak soleh. Buat apa rezeki banyak? Maksudnya harta banyak, tapi anak-anak auzubillah, narkoba, auzubillah. Ya. Jadi anak soleh itu adalah rezeki yang sangat besar. Kalau dicatat, rezeki menurut Syekh Mutawalli Syarawi adalah semua yang bisa dimanfaatkan, tidak harus dimiliki, dan cara memperolehnya halal dan haram. Jangan keluar dulu. Saya ulang, rezeki menurut Syekh Mutawalli Syarawi semua yang bisa dimanfaatkan, tidak harus dimiliki, meskipun cara memperolehnya dengan haram, halal dan haram. Kita jelaskan ya. Semua yang bisa dimanfaatkan, Bu. Yang kita manfaatkan ini banyakkan kita punya atau punya orang lain? Ayo. Ya. Kalau saya banyakkan punya orang. Iya. Karena yang kita punya kan sedikit. Coba. Jadi semua yang kita manfaatkan itu rezeki kita, meskipun bukan punya kita. Contoh mobil ya. Kadang kita pakai mobil bagus, padahal bukan punya kita. Kadang kita tinggal di rumah orang, bukan punya kita. Justru yang punya enggak sempat dia tinggal di rumahnya sendiri. Saking banyaknya, bikin rumah tinggi-tinggi ya, kena lampu. Enggak lihat rumahnya yang tingkat 7, enggak bisa jalan. Punya dia, tapi bukan rezekinya, karena bukan dia yang menikmati. Meskipun cara mendapatkannya itu secara haram, tetap rezekinya. Contoh, seorang koruptor ya, seorang koruptor, rezekinya, Bu, seorang koruptor, apakah rezekinya? Harta yang dia dapati dengan korupsi, rezekinya? Rezekinya Pak. Kan sudah dijelaskan tadi. Rezekinya cuma tanggung jawab nanti dia. Di dunia tanggung jawab juga di penjara. Rezekinya, contoh lagi, perampok. Dia berhasil merampok. Rezekinya, tapi tanggung jawab nanti. Setuju Bu? Contoh, sekelompok perampok sebelum mengadakan aksi, mereka berkumpul seperti pemain bola. Ayo teman-teman, kita kumpul dulu, kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga aksi perampokan kita berhasil dan menghasilkan perampokan yang banyak. Amin. Al-Fatihah. Selesai doa bersama, aksi berhasil, tidak ditangkap polisi, dapat banyak. Senang mereka? Senang. Rezekinya dipanggil anaknya, wahai anakku, bapak memang perampok, tapi kamu harus jadi hafiz Quran. Kamu masuk di pondok pesantren ya? Ada Bu? Nanti, Mama, ini hasil rampokan miliaran ini, kita bangun masjid ya?
Kita naikkan umrah, jangan tua ya, jangan miskin. Kita naikkan haji, umrah. Ada bu? Oh bu? Ayam. Itu mah berapa kecil? Kalau koruptor sampai triliun? Iya. Rezekinya. Apakah Allah menerima amalannya? Tidak. Fata morgana tidak diterima. Apakah bermanfaat baginya di dunia? Bermanfaat. Membantu sesama itu, bersedekah itu menyehatkan. Kita tidak usah tanya agamanya. Itu di dunia, di akhirat tidak ada. Nah, terus ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tapi rezekinya lancar. Banyak kan? Makin tidak sholat, makin lancar. Apa namanya? Istidraj. Inilah penyakit yang paling berbahaya, yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Hati-hati yang namanya istidraj. Tidak usah cemburu dengan orang kafir, bahkan orang Islam yang tidak sholat, jahat, tapi rezekinya lancar. Istidraj ini kebanyakan tidak dapat hidayah di akhirat. Kebanyakan mati kafir. Nauzubillah. Makanya masalah rezeki enggak usah cemburu. Iya. Oke? Setuju? Ya. Menarik kan masalah rezeki? Baru mukadimah. Ya, baru mukadimah. Kita akan bahas magnet rezeki, penarik rezeki selain bekerja. Bro, kalau bekerja nggak usah dibahas. Mau mendapat uang kerja bro, nggak usah dibahas. Yang kita bahas ini amalan yang menarik rezeki. Masih kan? Namanya amalan itu kan gratis ya. Tinggal zikir, tinggal sholawat, ya, istighfar, tapi menarik rezeki. Kita khususkan dulu. Karena ini banyak ya, kalau mau dibukukan sudah jadi buku. Tapi kita khususkan pertemuan kita ini khusus mengaji. Ya. Amalan mengaji. Ibu tiap hari mengaji? Alhamdulillah. Tiap hari menghatamkan Al-Quran? Tidak. Terus tiap hari 1 juz? Alhamdulillah. Intinya tiap hari mengaji. Iya. Kalau yang cuma bisa ngajinya Al-Fatihah, boleh? Boleh. Lagi viral sekarang, ada yang membedakan Al-Fatihah. Ini mah orang beleng-beleng. Saya peneliti dan keliling ceramah di Indonesia Tenggara. Kelompok yang suka membedakan ini selalu mengacaukan keharmonisan masyarakat. Tidak ada di sini sih. Sedikit-sedikit beda neraka. Saya sebagai peneliti, ya, sebagai peneliti yang keliling ceramah pendakwah Indonesia Tenggara, bahkan dunia. Saya tinggal di Mesir 9 tahun, di tempatnya ahli bid'ah Saudi 2 tahun saya tinggal. Saya di Pakistan 6 bulan penelitian. Yang mengacaukan keharmonisan orang Islam adalah kelompok yang suka menyalahkan orang. Kita bahas sedikit ya. Oke. Saya ajari dulu trik jadi orang muslim yang baik. Ya. Berbuat baik itu bagus, Bu? Bagus. Merasa paling baik bagus? Tidak bagus.
Ya, bagus. Makanya Rasulullah ajarkan kepada kita, manakala kita ketemu dengan seseorang, kita langsung camkan, ikut. Inilah ilmu yang paling dahsyat. Bukan dengan, nah, kasih banyak. Saya kasih amalan nanti. Ikut ya. Menjadi orang muslim yang baik. Pertama kita ketemu dengan orang yang baru, kita baru pertama ketemu ya, kita langsung camkan. Ikuti saya dengan suara yang keras. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia, saya lebih buruk daripada dia. Ulang. Ulang ya, ulang. Karena ini pelajaran sangat penting ini. Kalau ini diamalkan, aman dunia. Ya, aman dunia. Ulang, ikuti, kalau boleh catat, rekam. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia, saya lebih buruk daripada dia. Ulang. Jangan dibalik ya. Jangan. Kacau kehidupan kalau dibalik. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk saya, seburuk-buruk dia, dia lebih buruk, saya lebih buruk daripada dia. Dipancing. Sudah bisa? 1, 2, 3. Belum. Ulang. Jangan dibalik. Siapa yang mau tes sendiri? Ya. Jangan dibalik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik saya, dia lebih baik dari saya. Seburuk-buruknya dia, saya lebih buruk dari dia. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk saya, seburuk-buruk dia lebih buruk dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebaik-baik saya, dia lebih baik daripada saya. Seburuk-buruk dia lebih buruk daripada saya. Saya lebih buruk daripada dia. Yang bikin kacau itu sebaik-baik dia, saya lebih baik daripada dia. Seburuk-buruk saya, dia lebih buruk daripada saya. Waduh, kacau kehidupan. Wah, jangan ya. Ya, merendah tawaduk. Coba sekiranya orang begitu kan, aman. Masa baca Al-Fatihah beda sih? Gimana ceritanya? Bu, baca Al-Fatihah beda, gimana ceritanya? Yasinan malam Jumat, ayo. Yasinan malam Jumat, apa hukumnya? Ayo. Sering terjadi di beberapa daerah. Kacau Pak, Bu, gara-gara Yasinan malam Jumat. Karena mereka menuduh Yasinan malam Jumat itu bid'ah, tidak dilakukan Rasulullah. Ini mah orang sombong. Payahnya mereka ini, kalau tidak ditemukan dalilnya, mereka katakan tidak ada. Padahal ada, cuma mereka tidak mau belajar.
Kita bahas Yasin ya. Contoh paling kecil. Ya. Jadi kita jawab pakai logika dulu ya. Dalil belakangan. Saya akan kasih. Mereka membid'ahkan melarang yasinan malam Jumat. Katanya tidak dilakukan Rasulullah. Terus katanya kenapa harus dikhususkan malam Jumat? Alasan mereka itu alasan tidak masuk akal, alias bele-bele. Kita bahas dulu. Saya tanya Bu, itu Yasin Al-Quran apa Quran? Oke. Rasulullah bersabda, siapa yang mengaji membaca Al-Quran, maka pahalanya satu huruf itu dikali 10. Itu Yasin berapa hurufnya? Banyak. Berarti banyak pahalanya ya. Kenapa bisa diharapkan? Nah. Terus Bu, baca Quran surat kabar malam Jumat boleh? Boleh. Kalau baca Quran malam Jumat boleh, kenapa baca Yasin tidak boleh? Berarti mereka ini otaknya bele-bele. Oke. Ada amalan malam Jumat bagi suami istri. Apa hukumnya? Sunnah. Kalau umur 50 ke atas sunnah. Kalau pengantin baru wajib. Begitu. Mereka berani nggak membid'ahkan itu? Tidak kan? Terus kenapa baca surah Yasin? Tidak. Baru dari logikanya saja sudah salah kan? Nah, oke. Dalilnya. Man qara surat Yasin fi lailatul jumu'ah ghufira lahu. Siapa yang yasinan malam Jumat diampuni dosa-dosa kecilnya. Dari Abi Hurairah. Allah subhanahu. Tambah lagi. Siapa yang yasinan tiap pagi, maka akan dilancarkan urusannya hari itu. Mereka tidak kalah akal, selalu ada alasannya. Ustaz, yang surah dianjurkan itu Al-Kahfi, itu mah kepanjangan. Mereka tidak baca Al-Kahfi, membid'ahkan Yasin, rugi. Alhamdulillah kalau cuma sempat baca Yasin, tidak apa-apa. Rasulullah juga katakan, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Siapa yang membaca surah Yasin, pahalanya bagaikan menghadapkan Al-Quran 10 kali. Kemudian iqra'uha ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada mayat kalian. Coba. Tidak ada sini. Lagi viral ini. Baca Al-Fatihah sebelum pertemuan bid'ah. Ini mah orang goblok banget. Pernah sahabat safari atau dakwah ke suatu daerah, tiba-tiba ada yang kegigit ular. Jadi penduduk kampung itu mengharap kalau sahabat ini berbuatlah sesuatu untuk mengobati orang yang digigit ular ini. Apa kata sahabat? Kamu ambil air, kita bacakan ayat ruqyah. Apa yang dibaca? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sembuh. Akhirnya dikasih hadiah. Yang dagingnya itu dikasih juga sama Nabi. Terus Nabi bertanya, ya apa ini? Aku bawa kambing gitu. Wahai Rasulullah, kami ini pergi dakwah ke suatu kampung, ada yang kegigit ular, kami ruqyah, kami obati, cukup dengan membaca Al-Fatihah. Kata Rasulullah, sudah benar. Kok bisa beda? Jadi ya sudahlah, biarkan mereka ya. Kita tetap beramal ya. Istilahnya anjing menggonggong kafir berlalu. Kalau mau dibahas ini, saya bahas di Grogol Kalimantan Timur itu dalil maulid dari Ibnu Taimiyah. Mereka yang paling benci maulid
Saya langsung bawakan kitabnya dari Ibnu Taimiyah. Nama kitabnya Iqtidas Shiratal Mustaqim. Di situ Ibnu Taimiyah membolehkan maulid. Terus saya katakan kepada mereka, kenapa kalian mentidakkan maulid? Sementara gurumu membolehkan maulid. Ini kitabnya. Apakah kamu punya kitabnya? Tidak. Apakah kamu bisa membaca kitab ini? Yang kita para penduduk? Tidak juga. Kalau begitu kita maulid. Viral kemarin di Kalimantan Timur, di Grogol, saya maulidkan masjidnya salah. Tidak bisa maulid. Dan saya undang ceramah orang Turki. Kebayang orang Turki? Kebayang? Orangnya pasti gagah. Sedikit lebih gagah dari saya. Cuma saya lebih banyak. Ada gitu nya. Ciri khas orang Turki pakai songkok semua merah. Ini bukan apa-apa ini. Ini tanda perjuangan akan kebangkitan Islam. Saya berharap, kita berharap semua dalam 100 tahun terjadi kebangkitan Islam besar-besaran. Dan itu pasnya di tahun 2024. Janji Rasulullah, tiap 100 tahun ada pembaharuan. Tiap 1 abad. Dan di tahun 2024, insya Allah Islam akan berjaya kembali. Dan syarat jadi pemimpin itu di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 247. Tolong catat ibu, syarat jadi pemimpin. Kata Allah di dalam Al-Qurannya ada 2. Yang pertama, bagus fisiknya, gagah, ya, kurang lebih yang ibu lihat ya. Ya, kemudian pintar. Saya ulang, syarat jadi pemimpin sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah 247 harus bagus fisiknya dan pintar, bukan sebaliknya. Sudah fisiknya waduh, terus tolol lagi, dungu, beleng-beleng. Saya berbicara sesuai dengan Al-Quran, karena orang Islam harus tahu politik syar'i. Yakin ibu agama mengurusi masalah politik? Yakin? Rasulullah orang politik, para sahabat orang politik. Cuma maaf, kadang orang politik sekarang itu yang peleng, tidak menepati janji. Makanya ada anekdot sekarang, kalau ada orang tiba-tiba menjadi baik, maka yakinlah orang itu lagi nyari. Kita harus tahu politik, karena kita ini makhluk politik. Makanya di dalam Islam, di perguruan tinggi Islam di seluruh dunia ada satu mata pelajaran yang bertema As-Siyasatus Syar'iyyah, politik Islam. Nama kerennya Sospol. Panjang pembahasannya ini. Kalau mau dibagi, itu dibagi 3 ya: akidah, syariah, akhlak. Jadi ilmu akidah ini itulah ilmu tauhid. Syariat ilmu fikih, ini yang berkembang. Fikih ibadah, fikih muamalat. Muamalat yang berkembang. Fikih ekonomi syariah, tata negara syariah, politik syariah, sosial politik, bahkan fun, seni. Jadi Islam ini luas, bukan cuma sekedar sholat, enggak. Kemudian akhlak, ilmunya adalah tasawuf. Di sini besar pikirannya. Jadi akhlak ini ilmunya adalah tasawuf, bahas tarekat, berzikir. Baru sempurna keislamannya. Betul bu? Dan siap menuju Islam kapan ya? Jadi kita ingin hidup dan mati sesuai dengan Islam. Baru tadi kan? Gimana? Cukup? Nah, kita kembali ke tema ya, sedikit. Berapa menit lagi bu? Ya? Ini baru mukadimah ini. Ya, kita kembali ke tema. Kunci penarik rezeki adalah mengaji. Ya,
Rehan fil Quran rizqon. Satu huruf, satu ayat Al-Quran itu rezeki. Contoh kasus. Ada namanya di Jawa itu yang pertama mencetuskan nasi Jumat. Namanya Andre Raditya. Saya ketemu orangnya, saya sudah kasih buku juga. Bukunya itu apa itu? 99 jurus rezeki guys. Pokoknya ketika dia Andre Raditya, buku pertamanya The Science. Ya. Di situ kisi-kisi bagaimana amalan-amalan dari rezeki. Jadi membuat tim untuk membuktikan kalau orang mengaji ini banyak rezekinya. Dicari tim menyebar, cari orang yang punya kehidupan menengah ke bawah, orang miskin. Ketemunya tukang beca. Tukang beca ini langganannya kurang, banyakkan menunggu di becanya. Tapi uniknya tukang beca ini membaca, beda dibanding teman-teman yang lain. Kalau teman tukang beca yang lain itu mencatur, mendomino, merumus, ya, lokret. Kalau dia membaca, didekatilah sama dia. Bapak, apa yang dibaca? Al-Quran. Ditanya, Bapak kalau narik satu hari dapat berapa? Saya punya langganan cuma satu orang, paling dapat 20.000. 20.000 satu hari, masih bisa hidup. Tapi berkah hidupnya karena membaca Al-Quran. Kemudian ditanya, Bapak dalam satu hari sempat baca berapa juz? Apa jawaban Bapak ini? 5 juz. 5 juz. Akhirnya Bapak tukang beca ini dihadiahkan haji beserta keluarganya. Haji sekarang berapa? 53. Berapa tahun nunggunya? Seumur hidup lah ya. Seumur hidup. Yakin masih hidup 30 tahun lagi? Nanti ingatkan, saya akan kasih trik naik haji tanpa daftar tunggu ya. Ingatkan, terakhir nih. Kita lanjut. Dihadiahkan haji. Ya. Contoh lagi, dulu di zaman saya habis Quran itu orang tua, bu ya, orang tua. Sekarang habis Quran umur 17 tahun, 15 tahun, 16 tahun di bawah. Anak saya 12 tahun, cuma 1,8 bulan. Sekarang anak-anak kecil harus Quran. Oh ya, jadi sekarang ini anak-anak muda yang 20 tahun itu habis Quran jadi imam Ramadan. Kira-kira anak yang habis Quran ini yang 20 tahun ini banyak nggak rezekinya kalau jadi imam? Banyak. Dan enteng jodohnya. Rata-rata sekarang imam-imam kalau di kontrak 1 bulan Ramadan, setelah Ramadan, apakah anak ini dibiarkan pulang? Tidak. Anak ini dikawinkan dengan anaknya Pak Haji. Berarti orang yang menjadikan Al-Quran pekerjaannya banyak rezekinya. Coba nanti lihat di rumah surah Fatir ayat 29. Inilah ayat yang membuktikan orang yang menjadikan Al-Quran pekerjaannya dan mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakatnya, mereka berbisnis dengan Allah. Tijar atau lantabur. Nanti dibuka ya, Fatir 29. Alladziina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata
Wa afakum marasatahum sirawalaniyatan yatjuna tijaratan lan tabur. Nanti dilihat tuh. Kemudian hadisnya terakhir. Ini hadisnya ini prosesnya lama baru saya cari. Ternyata ada di dalam buku ya. Jadi saya cari di media, cari ceramah-ceramah guru-guru kami di Mesir dan dapatlah hadisnya. Kalau Rasulullah SAW, al-baitul ladzi yuqra fil Qur'an yuksaru khairahu wa yuwassau ala ahlihi. Orang yang menjadikan atau rumah yang selalu dibacakan Al-Quran, atau kita jadikan aktif orang yang selalu mengaji. Nah, tolong bantu saya Bu, bantu saya karena bahasa Arabnya sangat luar biasa. Banyak kebaikannya Bu, baik, tolong bantu saya artikan baik. Mega di Cina, banyak kebaikannya, makmur, jaya, sentosa, bahagia, sejahtera. Semua kata-kata indah itu akan dimiliki oleh orang yang suka mengaji. Ulang Bu, orang yang selalu mengaji banyak kebaikannya, mega decina, mega dalena, sejahtera, sehat, sentosa, bahagia, makmur. Apa lagi? Damai. Apa lagi? Tentram, sentosa. Bahasa Maduranya Bu. Oh. Insya Allah bulan depan saya ke satu pulau yang ratusan tahun lalu sudah didiami oleh orang Madar. Kemarin ketemu saya, sengaja cari keluarganya sini, kemudian ke Sidrap ketemu saya. Insya Allah saya akan diundang ke pulau itu. Ya Sumeneb, jadi jarak tempuhnya di Makassar, Surabaya, Sumeneb Penanjam, kemudian ke pulau itu pakai pesawat khusus setengah jam. Insya Allah doakan Bu, saya akan dakwah ke sana. Bukan sampan, apa namanya? Lupa saya. Ada saya catat di sini. Ya. Oke Bu. Jadi orang yang suka mengaji banyak kebaikannya semuanya. Yang kedua, wa yuwassau ala ahlihi, luas rezekinya bagi keluarganya. Wa yahdurul malaika, didatangi malaikat. Wa yahdurul syayatin, dijauhi syaitan. Oleh karenanya, mulai besok Ibu, kita jadikan amalan. Tidak mengapa ditentukan bacaan. Misalnya, tiap hari saya akan mengamalkan surah Al-Kahfi, Yasin, Al-Waqiah, Tabarakah, Al-Mulk, Tabarakah. Kata Rasulullah, wahai putriku Fatimah, bacalah Waqiah, surah Waqiah di malam hari, niscaya kamu tidak akan miskin. Beda itu. Tambah malam hari, khusus rezeki malam hari. Jadi 2 kali. Bagus baca Al-Waqiah 2 kali? 3 kali? Lebih bagus. 4 kali? Lebih bagus. Oke? Selesai. Apa janji saya terakhir? Oh ya, ini yang terakhir ya, karena sudah jam berapa ya? Saya rencana tidur di rumahnya Ustaz Adam, karena besok hari saya balik ke Sidrap, kemudian hari Sabtu kesini lagi. Jadi mohon doanya Bapak Ibu, kami berencana tiap bulan atau sekali 2 bulan safari di Taman. Doakan ya. Semoga kita bisa berlanjut pengajiannya.
Tolong dicatat. Yang terakhir, trik naik haji tanpa daftar tunggu, tapi maaf Bu, khusus anak gadis. Yang sudah tua kecil dulu, untuk anak gadis. Kan punya anak kan? Ya, ya untuk aja lah. Ibu mengalah lah. Ya. Tolong dicatat, siap? Bismillah. Trik cara naik haji, daftar naik haji tanpa daftar tunggu ya adalah 1, 2, 3. Cari calon suami yang sudah haji. Itu. Ya. Sudah. Paham? Ya sudah. Catat. Cari calon suami yang sudah haji. Insya Allah bisa naik haji tanpa daftar tunggu. Sudah ya? Halo? Ya cukup di sini ya. Yang jelas banyaklah yang. Halo Bu, masih mau catat ya? Masih penasaran kan? Lain kali kita lanjut ya. Ya, saya kira demikian ya. Semoga pertemuan kita membawa keberkahan, menambah ilmu dan kita bisa amalkan. Tapi yang pertama ya, bisa diamalkan ya. Jadi ilmu itu ilmu bil amal ya. Jadi ilmu itu baru berkah kalau diamalkan. Jadi ilmu itu bukan cuma ditumpuk aja, bukan cuma untuk berdebat, untuk menyalahkan orang, tapi ilmu itu diamalkan. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ada Allah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.